Oke guys, kita ketemu lagi masih sama aku Diva. Dan di video sebelumnya aku udah bahas tentang WNA apa aja sih yang wajib punya penjamin. Di video kali ini aku mau bahas WNA apa aja yang gak wajib punya penjamin. Tapi sebelum aku lanjut bahas ini, aku saranin buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu supaya nggak bingung, supaya terintegrasi lah pemahamannya ya. Karena takutnya kalau kalian mulai nonton dari sini nanti kurang nyambung, karena ada poin-poin yang aku bahas sebelumnya yang menurut aku penting buat kalian pahami dulu. Kita langsung aja bahas WNA yang nggak wajib punya penjamin ya. Ini ada di Peraturan Menteri pasal kedua ayat ketiga, dibilang seperti ini. Kewajiban memiliki penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pertama, orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari bebas visa kunjungan saat kedatangan, atau visa kunjungan dalam rangka wisata. Kan di video sebelumnya aku bilang, kalau WNA yang mau daftar visa kunjungan atau visa tinggal terbatas itu wajib punya penjamin. Tapi ingat aku bilang ini adalah peraturan secara umum. Kan aku bilang juga kan, karena ada sub-sub jenis visa tersebut yang nggak butuh penjamin. Inilah yang aku omongin guys. Jadi, walaupun WNA ini mau daftar visa kunjungan, tapi kalau visa kunjungannya itu jenis tadi yang aku sebutin, yaitu bebas visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival, atau visa kunjungan dalam rangka wisata, ini nggak butuh penjamin, oke? Tapi secara umum untuk visa kunjungan jenis lainnya itu butuh penjamin. Selanjutnya, orang asing dalam rangka penanaman modal. Dan yang terakhir, orang asing dalam rangka pra-investasi atau rumah kedua dengan jaminan keimigrasian. Jadi intinya teman-teman, itu kan secara hukumnya ya, tapi untuk praktikalnya, untuk teknisnya, aku benar-benar saranin kalian gampangnya itu cek aja di website. Misalkan kalian mau ngedaftarin buat WNA itu visa kayak suami aku visa 31A. Buka website imigrasi, cari website khusus yang ngebahas tentang visa tersebut dan baca, karena di situ akan ditulis apakah visa itu butuh penjamin atau enggak. Sekarang aku mau kasih contoh ke kalian ya, kita lihat satu-satu yuk, sesuai yang tadi dibahas di atas. Kita lanjut aja ke website imigrasi ya. Kita bisa pilih yang jelajahi pilihan visa. Nah, di sini teman-teman kalau lihat nih dan klik bagian ini akan muncul banyak pilihan visa lainnya. Dan ini tinggal kalian cek satu-satu. Kita coba contoh yang ini. Yang ini jenis bebas visa, indeksnya A1 ya, bisa dilihat. Kalian tinggal scroll ke bawah, di sini kan ada tuh kategorinya, penjamin dalam kurung sponsor. Di sini ditulis kalau Anda tidak membutuhkan penjamin atau sponsor untuk daftar visa ini. Nah, kita coba yang lain ya. Kali ini visanya yang indeks B1 yaitu visa saat kedatangan atau visa on arrival. Kan tadi di hukumnya nggak butuh sponsor ya. Nah, di sini juga benar ya, tidak membutuhkan penjamin atau sponsor. Coba kita cek lagi. Sekarang kita cek visa wisata yang indeks D1. Kalau di sini gimana? Tadi kan katanya nggak butuh penjamin ya. Nah, kalau di sini gimana? Nah tuh, dilihat tuh, Anda membutuhkan penjamin atau sponsor untuk mengajukan visa ini. Tapi ini kalau visa wisata yang indeksnya beda, C1, coba kita lihat apakah bebas penjamin. Nah, ini tetap juga membutuhkan penjamin atau sponsor kalau berdasarkan di website ya guys. Sebenarnya aku sempat rada bingung kenapa dua-duanya ini butuh penjamin, karena kan tadi di hukumnya nggak butuh ya, sampai aku search tuh pilihan visa lain yang ada kata wisatanya. Dan aku nemu nih visa yang indeksnya itu adalah F1 nih. Dan aku baru ngeh di sini kalau memang tadi kan dibilangnya visa kunjungan ya, yang untuk wisata. Kalau kita lihat di bagian ini, nah ini tidak membutuhkan penjamin atau sponsor ya guys. Berarti yang dimaksud adalah visa yang ini. Selanjutnya kita cek lagi pilihan visa lain. Tadi kan di sumber hukumnya dibilang yang penanam modal juga tidak perlu penjamin ya. Nah, ini aku searching ada pilihan visa apa aja untuk yang penanam modal. Bisa kita lihat nih, ada di sini ada 4, terus kalau ke bawah ada lagi 3, jadi kita mau cek satu-satu. Kita cek dulu yang pertama ini, yaitu visa yang indeksnya E28C. Terus aku scroll kan ke bawah, ini aku nggak nemu informasi tentang penjamin. Makanya aku cek lagi ke yang lain dan aku juga nggak nemu informasi penjamin di indeks ini. Aku terus lanjut ngecek pilihan yang ketiga, pilihan yang keempat juga. Tapi nggak ada tuh informasi tentang penjamin atau sponsor terkait pilihan visa ini. Singkat cerita, aku cek juga 3 pilihan visa penanam modal lainnya untuk ngecek informasi tentang penjamin atau sponsor, dan di ketiga-tiganya ini juga nggak ada informasi ya terkait hal tersebut teman-teman. Jadi buat kalian yang perlu ngedaftar visa ini untuk WNA dengan keperluan ini, saran aku sih sebaiknya hubungin aja kantor imigrasi ya.
Kita cek keyword selanjutnya yaitu WNA yang mau melakukan pra-investasi ke Indonesia. Ada 2 pilihan visa ini yang muncul, jadi aku udah cek satu-satu, dan kedua jenis visa ini membutuhkan penjamin sih. Kalau dari yang aku cek saat aku cek di website seperti ini. Sama yang satu lagi juga kalau kita lihat nih, coba ya. Ini juga tuh Anda membutuhkan penjamin atau sponsor. Jadi sebaiknya kalian bisa konfirmasi lagi kantor imigrasi. Dan yang terakhir ini buat WNA yang dengan tujuan untuk rumah kedua di Indonesia. Kita lihat, kita klik dan kita cek di sini nggak ada informasinya ya. Sayangnya seperti itu. Untuk informasi penjamin nggak ada di sini. Ya, jadi itu yang bisa aku share. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau kalian pengen tahu WNA kalian itu perlu penjamin atau tidak, cek di website. Kalau jenis secara umumnya udah aku sebutin tadi di awal video, tapi teknisnya intinya yang aku saranin cek aja di website karena itu lebih gampang. Gitu aja yang pengen aku share di video ini. Di video selanjutnya aku pengen ngebahas tentang kapan sih penjaminan itu mulai berlaku dan berakhir. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.